Hai kalian semua, balik lagi dengan Bro Musa Konten. Ini adalah Poco F3 yang rilis tahun 2021 sekitar bulan April atau Mei, gue lupa. Pokoknya HP ini sudah 1 tahun lalu. Pertanyaannya adalah, apakah masih worth it digunakan di tahun 2023? Dan juga kenapa gua memilih Poco F3 second dibandingkan Poco F4? Jangan lupa untuk subscribe dulu sebelum gue jawab. Dan juga jangan lupa untuk komentarnya di bawah. Misalnya kalian mau bertanya sesuatu, silahkan. Sebisa mungkin gue jawab. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Langsung aja kita bahas. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Oke, jadi ini adalah Poco F3 dirilis 1 tahun lalu, kurang lebih di 2021 di bulan April ya. Harganya itu sekitar 5 juta untuk 6128 GB dan 5,6 juta untuk 8256 GB. Just information, HP ini nggak punya micro SD, jadi kalau kalian beli, saya sarankan untuk yang internalnya tinggi sekalian. Hal pertama yang pengen gue bagikan ke teman-teman adalah kenapa gue memilih Poco F3 dibandingkan Poco F4 yang baru atau second. Alasan pertama adalah uang. Itu dia. Poco F4 secondnya itu masih mahal, masih sekitar 5 jutaan untuk yang storage 8256. Sedangkan Poco F3 sekarang secondnya itu untuk unit only 8GB strip 256GB itu harganya kurang lebih 3,9 juta. Itu hanya unit only ya, belum dapat charger atau kabel data dan nggak ada dusnya. Kalau misalnya kalian beli yang full set itu harganya kurang lebih 4,2 jutaan. Gue dapat harga di 4,2 jutaan dan full set semuanya ada, barangnya masih mulus dan lebih hemat 1,5 jutaan ya dibandingkan Poco F4. Walaupun second sih yang nggak masalah sih karena masih mulus dan barangnya udah gue cek semua dan masih. Walaupun garansinya itu sudah void ya, tapi ya masih worth it sih untuk dibeli second dari Poco F3 ini. Alasan kedua kenapa gue memilih Poco F3 dibandingkan Poco F4, yang pertama tidak terlalu jauh signifikan. Perbedaan utamanya itu ada di kamera dan charger. Ya, chargernya untuk Poco F3 itu menggunakan daya 33 watt. Mengisi dari 0 hingga 100% kurang lebih 1 jam 10 menit. Sedangkan Poco F4 membutuhkan waktu 45 menit karena sudah memakai daya charger 67 watt. Tapi karena gue memiliki 2 HP, dimana gue bisa gantian pakai HP-nya ya kalau misalnya gue lagi charger ini, gue rasa sih nggak masalah. Dan juga kalau gue pun memiliki 1 HP, kayaknya 1 jam itu bukan waktu yang lama deh untuk nge-charge HP. Kalian bisa melakukan hal lain sembari menunggu HP kalian selesai charging. Dan untuk kamera dari Poco F4 itu kamera belakang utamanya adalah 60 megapiksel plus OIS. OIS-nya hanya bisa digunakan untuk di bagian foto saja. Sedangkan di Poco F3 belum ada OIS tapi sudah ada AIS-nya. Jadi menurut gue sih kurang lebih sama ya. It's just about gimmick nggak sih? Nah lagian kalau misalnya mau lebih bagus dari Poco F4 juga bisa. Pakailah Google Kamera. Google Kamera penyelamat kamera-kamera burik. Bahkan yang 13 pixel pun bisa kelihatan dari 100 pixel. Yang terakhir kenapa gue lebih pilih Poco F3 dibandingkan Poco F4 karena selain alasan dana atau karena alasan kamera dan juga charger yang nggak begitu jauh, ini sudah sama-sama 5G. Jadi si Poco F3 sudah 5G dan Poco F4 juga sudah 5G. Kayaknya nggak masalah lah ya. 5G juga sekarang belum tinggi perkembangannya, padahal sudah kurang lebih 1 tahun menuju 2 tahun rilis ya. Tapi 5G juga belum menunjukkan sinyal yang signifikan, dan juga untuk paket-paket di provider juga kayaknya agak kurang ya. Seenggaknya udah sama-sama 5G. Itu kenapa alasan gue memilih Poco F3 dibandingkan Poco F4. Dan yang terakhir banget nih, desainnya itu lebih keren ini nggak sih? Desainnya ini lebih keren Poco F3 nggak sih dibandingkan Poco F4 yang kayak gini nih? Lebih halus dan juga lebih Xiaomi banget gitu, dan juga lebih nggak mengotak-mengotak banget. Kalau gue sih lebih suka di Poco F3 ya desainnya ya. Sebenarnya sih karena
lebih murah aja sih. Oke, itu alasan gue ngebandingin dengan Poco F4. Tapi alasan tersendiri gue memilih Poco F3 yang pertama adalah chipsetnya ini masih tinggi banget. Menggunakan Snapdragon 870 7 nanometer itu bukan chipset yang rendahan teman-teman. X60 aja pakai Snapdragon 870 yang harganya jauh di atas Poco F3. 6 jutaan, 7 jutaan. Banyak banget handphone selain Xiaomi yang menggunakan chipset Snapdragon 870 yang menghasilkan Antutu kurang lebih 600 hingga 700 ribuan. Wow, itu belum dioprek, belum pakai AOSP. Kalau udah pakai AOSP, wah gila, ini powerful banget bos. Chipset yang tinggi menjadikan antarmuka yang cepat. Gua suka banget sih sama UI-nya, ini lebih cepet banget. Kalian bisa bandingin antara UI dari Poco X3 Pro yang disetting 120 Hz ya, hertz rate dari si layarnya, dibandingkan dengan Poco F3. Ini lebih mulus Poco F3, padahal 860 ke 870 ya sedikit sih bedanya, tetapi signifikannya kerasa banget. Alasan tersendiri kedua kenapa gue memilih Poco F3 dibandingkan HP-HP lain yang sekelasnya yang masih baru atau masih second di 4 jutaan yang lain adalah kameranya masih cakep. Menggunakan chipset yang tinggi tentunya memiliki image processing yang baik juga atau ESP yang baik juga. Nah, ini sudah terbukti di Poco F3 dan juga Poco X3 Pro. Gue pernah review Poco X3 Pro, antara Poco X3 Pro versus Poco X3 NFC. Gue rasa ESP yang tinggi itu mendukung banget untuk hasil gambar yang lebih baik. Apalagi Anda menggunakan, sekali lagi, Google Kamera. Dan kenapa gue memilih Poco F3 ini untuk HP yang speknya tinggi, ini cukup ramping dibandingkan Poco X3 Pro. Memang harganya sih beda jauh sih, gue nggak apple to apple sih untuk membandingkannya kan, tetapi untuk chipset 870 yang mid-end menuju high-end biasanya kan berat-berat, tebal-tebal. Menurut gue Poco F3 ini lumayan ramping lah dan masih manusiawi untuk dibawa gitu. Kalau Poco X3 Pro tuh kan berat banget ya. Dan desainnya cakep banget. Ini lebih mirip-mirip Redmi Note 10 Pro, akan tetapi masih ada garis-garis Poco. Ini keren banget sih, apalagi yang warna biru ya. Yang keempat, walaupun baterainya 4500, di charge-nya 1 jam 10 menit sampai 100% dari 0%. Ini baterainya lumayan awet, walaupun dia udah menggunakan panel AMOLED. Biasanya panel AMOLED itu cukup boros ya menguras baterai kan, tetapi di Poco F4 ini gue rasa lebih awet dibandingkan Poco X3 Pro yang menggunakan panel IPS untuk LCD-nya. Entah kenapa gue bisa sampai 10 jam menggunakan Poco F3 ini secara intens dari pagi sampai kurang lebih sore, game, sosial media, merekam, membuat konten, dan lain-lain. Dan gue lakukan hal yang sama ke Poco X3 Pro yang sudah pernah gue bahas di channel ini. Kalian bisa cek videonya ya di link di deskripsi atau di bagian kanan atas. Kalian bisa cek juga. Walaupun 4500-4500-nya kayaknya efisiensi dari si Snapdragon 870 ini lebih baik ketimbang 860. Alasan kelima, entah kenapa saat Poco F3 ini gue upgrade ke MIUI 13.0.4 which is itu Android 12, lebih smooth, lebih adem, dan juga performanya lebih ganas gitu menurut gue dibandingkan saat MIUI 12.5.6 pada saat awal rilis. Menurut gue sih kemungkinan improvisasi dari Android 12 dan MIUI 13 itu cukup kenceng ya di Poco F3 ini dibandingkan HP Xiaomi di bawahnya gitu, seperti Poco X3 Pro dikasih MIUI 13 malah laggy atau nge-lag. Alasan terakhirnya adalah layarnya ini sudah AMOLED. Ketajaman dari layarnya ini oke banget, warna hitamnya cukup pekat walaupun untuk harga yang sebanding ya, harga 4 jutaan 5 jutaan dibandingkan dengan Samsung lebih bagus. AMOLED-nya Samsung sih jelas karena dia yang menciptakannya. Tetapi nggak kalah juga sih Poco F3 dengan si Samsung ini. Memanjakan mata lah ketika gue menonton film atau gue menonton YouTube, anime, dan lain-lain dengan resolusi yang tinggi, dan juga Netflix dan lain-lain. Itu enak banget deh pokoknya, memanjakan banget pokoknya AMOLED. Gue pengguna LCD IPS jadi kayaknya agak susah nih pindah ke IPS lagi nih karena udah termanjakan sama enaknya layar AMOLED. Nah, di antara kelebihan-kelebihan itu, di antara kenyamanan-kenyamanan dari Poco F3 ini, ada juga ternyata hal-hal menyebalkan dan hal-hal yang nggak gua sukai banget di Poco F3. Mau tahu apa aja?
langsung kita bahas. Oke, yang pertama, kalian bisa lihat nih, di bagian bawah itu nggak ada bulet-buletnya, ya nggak ada jack 3.5 mm untuk earphone. Jadinya kalian harus membawa TWS atau membawa jack Type-C to jack 3,5 mm yang sudah tersedia di Poco-nya. Jadi kalau kalian di kereta gitu ya, perjalanan yang jauh, lupa bawa headset, nggak bawa TWS, nggak bisa minjem headset karena nggak ada lubang headsetnya, agak PR juga sih. Kayaknya untuk menyematkan headset di smartphone canggih kayak gini tuh gampang ya, tapi kenapa Xiaomi nggak memilih menyematkannya ya? Malah seperti ke Apple-Applean, entah kenapa. Hal menyebalkan kedua yang ada di Poco F3, kalian pasti udah tahu. Tadi sempat gue mention, ya nggak ada slot micro SD. Gue yang udah beli micro SD 256 GB, ada yang 128, dan kelasnya cukup tinggi-tinggi, nggak kepake di HP ini. Makanya untuk kalian yang beli HP Poco F3, Poco F4 juga, ataupun HP Xiaomi high-end menuju flagship, itu lebih baik membeli yang memori internalnya gede, karena sekarang ya rata-rata sudah tidak menggunakan micro SD slot ataupun SD card. Pun ini berlaku di brand lain seperti Vivo, Oppo, Realme, dan lain-lain. Kenapa ya sekarang malah ditiadakan? Makin canggih zaman, kenapa malah ditiadakan slot micro SD card? Kayaknya developer dari handphone sengaja membuat handphonenya seperti ini atau smartphone-nya seperti ini supaya kita mengocek budget yang lebih tinggi untuk membeli handphonenya ya. Hal menyebalkan terakhir, ini sangat menyebalkan. Layar dari Poco F3 ini adalah sudah AMOLED, which is itu bagus. Akan tetapi fingerprintnya itu masih di tombol power. Kenapa nggak dibuat di layarnya? Kemungkinan untuk mengurangi harga ya. Karena kan tentunya teknologi sentuhan layar di LCD itu lebih mahal kayaknya ketimbang di samping atau di tombol power ini. Gak apa-apa sih, tapi aneh aja gak sih layar AMOLED unlocknya masih di samping. Oke, mungkin segitu aja hal yang paling gue suka dari si Poco F3 dan hal yang menyebalkan dari Poco F3. Serta kenapa gue lebih memilih Poco F3 ketimbang Poco F4. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya masalah dengan smartphone ini, silahkan juga tulis di kolom komentar. Sebisanya gue bakal jawab komentar kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan juga share video ini apabila kalian membutuhkan untuk teman-teman kalian mencari handphone second yang powerful. Sekian dari Bro Musa pamit.